Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah teman-teman semua, ya, para sahabat Al-Quran, para ahlul Quran. Alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat, dengan seizin Allah, Allah izinkan kita untuk belajar bersama, ya, dengan tema, ya, dengan ilmu yang ingin kita pelajari adalah 7 kesalahan umum saat menghafal dan murojaah. Harapannya apa? Semoga dengan wasilah kajian online ini, walaupun online, walaupun cuma via Zoom, tapi insya Allah kita bisa saling menebar manfaat. Ya, ingat sabda Nabi, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang apa? Yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya. Alhamdulillah hari ini, ya, di malam Minggu, ya. Di malam Minggu tanggal 22 November, ya, mungkin, ya, di tengah masyarakat secara umum, orang-orang itu kalau malam Minggu ngapain? Jalan-jalan, nongkrong, ke kafe, ada yang pacaran, ada yang bermaksiat. Tapi alhamdulillah, dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, dengan seizinnya Allah Subhanahu wa taala, hari ini walaupun malam Minggu, waktu-waktu untuk kita bersantai, untuk rebahan, liburan dan sebagainya, tapi kita di sini, ya, menyempatkan untuk belajar bersama insya Allah. Ya, harapan besarnya apa? Semoga kita semua nanti di surga kelak Allah kumpulkan kembali. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, sebelum lanjut, ya, apakah suara Anda jelas? Ya, karena qadarullah sekarang Jelas, lagi hujan, ya, lagi musim Jelas, hujan, Ustaz. ya, dan jelas kadang, Ustadz. ya, suka kurang jelas suaranya. Ya, coba Jelas. di kolom komentar, ya, Ya. jangan dibuka mic-nya, takut mengganggu, ya. Jadi boleh di kolom komentar aja. Apakah suara jelas? Ya, jelas, ya. Nanti kalau sekiranya di tengah-tengah misalnya kurang jelas, suara terputus misalnya, ya, nanti teman-teman semua bisa sampaikan di chat, ya. Semoga bisa dipahami. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai, kita buka kajian ini, webinar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, bismillah. Afwan teman-teman semua. Assalamualaikum. Bagaimana sekarang? Apakah jelas? Waalaikumsalam Ustaz. Jelas Ustaz. Afwan ya. Waalaikumsalam, jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Afwan ya. Alhamdulillah. Tadi yang anak khawatirkan ternyata qadarullah terjadi. Dengan izin Allah ya, qadarullah ya. Tadi yang anak khawatirkan ternyata terjadi. Sinyalnya tiba-tiba terputus. Ini anak udah ganti internet ya, pakai pakai apa? Hotspot pribadi ya. Semoga nanti tidak ada gangguan ke depan insya Allah. Bismillah. Oke teman-teman semua ya, tadi ya kita sudah apa namanya saling menyapa ya. Ana lanjut ya. Sebelum kita lanjut ke materi ya, Ana izin untuk memperkenalkan diri. Karena mungkin ada di antara teman-teman semua yang belum kenal, ya semoga dengan adanya kita bisa saling mengenal dan insya Allah nanti kita akan kumpul kembali di surganya Allah kelak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, perkenalkan ya, nama Ana Muhammad Asadullah, biasa dipanggil Asad ya. Untuk tempat tanggal lahir, Ana di Sukabumi ya, lahir di Sukabumi. Ivan, mic-nya boleh dimatikan tadi siapa ya yang bilang asik? Ivan ya. Allah musta'an. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ada tadi ada gangguan ya. Luar biasa, Masya Allah. Ya, izinkan Ana lanjut ya. Izinkan Ana untuk memperkenalkan diri ya. Jadi Ana lahir di Sukabumi ya tanggal 13 Desember 2001. Untuk pendidikan terakhir Ana kuliah di Turki, teman-teman semua. Ya nama kampusnya Iqdir University. Alhamdulillah, bismillah tahun ini sudah lulus. Dan sekarang kesibukannya apa, Ustaz? Sekarang kesibukannya mengelola dan mengajar lembaga online Khadimul Quran. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, kajian ini ya, kajian yang diadakan oleh Khadimul Quran, lembaga tahfidz online yang Ana dirikan di tahun 2001. Jadi alhamdulillah bismillah sudah kurang lebih 4 tahun berjalan, sudah membantu banyak orang-orang yang mau menghafal Quran, yang mau belajar Al-Quran. Ya, dan juga alhamdulillah setiap bulannya kita akan mengadakan kajian-kajian seputar menghafal gratis ya untuk umum insya Allah. Ya, itu online ya. Namanya Khadimul Quran. Selain itu, ya Anda juga menjadi koordinator tahfidz ya di pondok pesantren ya di Sukabumi ya namanya SPQ, Sekolah Penghafal Quran At-Tartil. Ya, lebih tepatnya di Nagrak. Untuk lainnya, kesibukan lainnya adalah Anda pun menjadi kreator dakwah ya di Instagram ya, fokus untuk dakwah Al-Quran ya. Nama IG-nya adalah @asadudullah ya. Sudah di-follow belum IG-nya? Ya. Silakan di-follow dulu ya. Dan juga kesibukan lainnya adalah menulis buku dan e-book. Ya, jadi ini ya sedikit perkenalan dari Ana ya. Jadi kesibukan sekarang tadi ya fokus mengelola dan mengajar di lembaga online yang namanya Khadimul Quran. Jadi Khadimul Quran ini lembaga online yang diisinya itu ada kajian-kajian seputar menghafal Quran, ada juga kelas tahfidz ya, secara ada yang privat, ada juga yang reguler. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen menghafal, pengen murojaah dan sebagainya, tapi misalnya bingung cari cari waktunya ya, cari gurunya dan sebagainya, maka ada yang namanya Khadimul Quran. Ya nanti di grup ya akan kami promosikan terkait lembaga Khadimul Quran tersebut. Nah, kami pun dari Khadimul Quran ya lagi buka lomba MHQ. Jadi Anda sebelum lanjut ke materi ya, Anda juga pengen jelasin dulu ke teman-teman semua ya. Jadi hari ini adalah pendaftaran terakhir lomba MHQ online nasional. Alhamdulillah sudah ratusan pendaftar ya. Total semuanya sudah sekitar 400 pendaftar luar biasa ya. Jadi alhamdulillah nanti insya Allah untuk pelaksanaannya ada penyisihan ya. Kita percepat dari tanggal 26 sampai 29 November dan finalnya di tanggal 30 November ya. Jadi ini pun banyak hadiahnya, ada uang tunai, ada buku gratis, ada sertifikat, ada beasiswa, ada e-book ya, jadi buku secara online, ada juga 130 PowerPoint materi seputar Quran dan juga Islam ya, ada juga satu planner menghafal Quran dan sebagainya ya. Jadi bagi teman-teman semua ya, sebelum kita lanjut ke materi utama kita, Anda pengen mengajak kepada teman-teman semua yang punya hafalan ya bisa ikut MHQ ini ya. Ada yang ada yang khusus SD ya, itu juz 30 ya. Ada juga yang khusus SMP 3 juz ya. Boleh di depan ya 1 sampai 3 ataupun yang di belakang 28 sampai 30 ya. Ada juga untuk umum. Ya ini untuk umum ini pendaftaran itu paling banyak ya.
silakan ya, ada lomba yang 5 juz. Jadi nanti silakan bagi teman-teman semua yang pengen mendaftar, ini di screenshot dulu aja ya, atau bisa langsung juga tuh ya, langsung ke sini ya, ke linknya yang sudah anak apa namanya terapkan di sini ya, atau hubungi admin kami ya. Jadi boleh di screenshot dulu ya, nanti kita akan apa namanya kita akan jelaskan lagi di akhir insya Allah. Baik teman-teman semua ya, selain apa namanya, selain tadi ya, apa namanya, MHQ online ya, Anda pun pengen menegaskan atau pengen mengingatkan ya, di kajian ini di antara antum ya, alhamdulillah ya, sekarang ada 174 yang hadir di kajian pada malam ini ya. Insya Allah 10 di antara antum ya yang beruntung akan mendapatkan buku secara gratis. Apa judul bukunya? Ini judul bukunya. Judul bukunya adalah Dari Quran untuk Penghafal Quran. Ini buku yang Anda tulis untuk siapa? Untuk para penghafal Quran, yang dimana isinya ada 99 ayat untuk memotivasi para penghafal Quran, serta ada 17 bab yang merangkum nasihat-nasihat tersebut. Ya, jadi bagi teman-teman semua yang mungkin pengen dapat buku ini secara gratis, misalnya boleh ya, nanti buat resumenya. Jadi ditulis boleh via tulis apa namanya? Via mungkin di Canva ya, atau lainnya ya diedit ya. Boleh juga dengan tulis tangan misalnya, silakan. Nanti diposting di Instagram maksimal besok ya. Apa namanya tadi ya, diposting di Instagram, dan jangan lupa tag IG Ana ya. IG-nya apa? IG Ana @asadudullah. Itu ya. Jadi tadi yang pengen buku gratis misalnya ya, tadi pastikan antum ikuti kajian ini dari awal sampai akhir ya. Lalu buat resume atau ringkasannya. Ya, buat ringkasannya ya. Nanti diposting di Instagram maksimal besok ya. Insya Allah nanti akan diumumkan untuk 10 orang apa namanya yang beruntung mendapatkan buku ini. Iya, jadi ini buku ya yang judulnya Dari Quran untuk Penghafal Quran, yang dimana isinya ada 99 ayat ya untuk memotivasi para penghafal Quran ya. Atau misalnya Ustaz, saya pengen beli, bisa gak? Bisa. Ya, yang pengen beli silakan langsung screenshot dulu ya. Jadi nggak sekarang ya, screenshot dulu, nanti hubungi admin di 09540508319. Ya, jadi biar kita mulai kajian dulu ya. Silakan di screenshot dulu biar nggak ketinggalan. Nanti ada infonya. Ya, akan diinfokan bahwa buku ini lagi diskon, insya Allah. Ya, Anda kasih harga biasanya 80 ribuan. Anda kasih jadi 50 ribu aja. Jadi yang nanti yang pengen bukunya misalnya bisa. Ya, kalau pengen gratis tadi buat rangkuman kajian dan di misalnya ya, nanti hubungin di admin kami di 09540508319. Jelas ya? Oke, teman-teman semua yang Allah rahmati, ya kita lanjut dah ke materi kita. Kan sudah mulai malam ya. Alhamdulillah. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, ya. Tema kita hari ini adalah 7 kesalahan umum ya saat kita menghafal ataupun memurojaah hafalan kita ya. Jadi Ana kenapa bisa membuat materi ini? Karena Ana sekarang posisinya sedang di pondok ya, sedang membantu ya tahfidz dia di sebagai tatil. Ana melihat beberapa kesalahan yang sering terjadi ya di kalangan para penghafal Quran zaman sekarang. Ya, silakan disiapkan alat tulisnya. Ya, disiapkan alat tulisnya. Ya, jangan sampai ada yang terlewat. Karena insya Allah setiap materi yang Anda sampaikan, insya Allah ilmu. Insya Allah bermanfaat buat para penghafal Quran. Ya, jadi kajian malam ini khusus buat antum para penghafal Quran. Ya, oke teman-teman semua. Untuk mengecek kefokusan antum. Ya, Anda pengen sebelum kita lanjut ya. Untuk mengecek kefokusan antum, Anda pengen bertanya ya, siapa nama antum ya, berapa umur antum dan asal dari mana ya. Jadi nama, umur, dan asal. Coba bertulis ya, nama antum siapa, umurnya berapa, dan asal dari mana. Anda pengen mengecek kefokusan antum, takutnya Anda ngomong panjang-panjang ternyata sinyal Anda kurang jelas nih ya. Jadi sebelum kita lanjut ya, silakan tulis nama antum ya, umurnya berapa, dan asal. Masya Allah, ada Fania 19 tahun dari Sulawesi Selatan. Ada Halimah dari Bogor. Ada Diba dari Klaten. Masya Allah ya. Ada Delvi 24 tahun dari Riau. Masya Allah.
Ada Hanum 16 tahun ya di Tasikmalaya. Ada Bu Masitah ya 45 tahun, Masya Allah luar biasa. Ada Bu Murni 53 tahun, Masya Allah luar biasa. Jadi ternyata ya yang ikut kajian ini tuh ada dari remaja ya belasan tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahunan, ada juga yang 50 tahunan, luar biasa. Masya Allah. Ada Bu Nur Hidayah ya di Tangerang 54 tahun. Ada Vivi Pulungan 38 tahun, Masya Allah. Jujur ya, anak terharu, anak senang, anak bangga. Ya, anak bahagia. Kenapa? Karena Masya Allah, walaupun kita berbeda umur, ya kita pun berbeda tempat. Walaupun kita dengan via Zoom saja, tapi Masya Allah, ya kita bisa saling apa? Saling bertatap muka di sini. Kita bisa saling apa? Memberikan motivasi, memberikan semangat. Ya, dan kita berdoa kepada Allah semoga ya kita semua di sini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surganya Allah kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke teman-teman semua yang Allah rahmati, Bismillah kita mulai. Kesalahan pertama adalah salah dalam niat. Ini paling mendasar teman-teman semua. Ya, jadi kesalahan yang paling umum yang sering kali kita temukan atau mungkin kita rasakan sekarang adalah apa? Salah dalam niat dan tujuan kita ketika menghafal Quran. Ya, coba teman-teman semua, aneh tanya kepada teman-teman semua. Kalau ditanya kamu menghafal Quran karena siapa atau untuk apa? Coba. Karena ya ada beberapa santri kami atau beberapa orang ya yang menghafal Quran itu karena apa? Karena masih dipaksa gurunya, karena dituntut orang tuanya dan sebagainya. Ya, atau yang sangat-sangat disayangkan apa? Mereka yang menghafal Quran, ya bahkan memang sudah selesai 30 juz tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya apa? Untuk dapat sertifikat misalnya, untuk beasiswa misalnya, untuk mendapatkan apalagi gelar Al-Hafidh misalnya, untuk mendapatkan gelar Ustadz dan sebagainya. Kira-kira boleh gak seperti itu? Ya, kita menghafal, tapi niatnya seperti itu. Untuk mendapatkan beasiswa, mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, mendapatkan gelar ustadz dan sebagainya. Apakah boleh? Ya, tentunya tidak diperkenankan. Ya, tujuan utama kita menghafal Quran untuk apa? Untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh rendah ya, sungguh hina ya, sungguh memalukan kalau kita menghafal Quran tapi niatnya masih duniawi. Ya, kenapa? Karena nanti kita jelaskan ya, kita akan memahami tentang berbagai resiko yang kita dapatkan. Kalau kita apa namanya menghafal Quran, kita murojaah tapi niatnya justru bukan karena Allah, tapi karena hal-hal dunia. Ya. Jadi teman-teman semua jangan sampai ya menjadikan apa namanya Quran ini ya untuk mendapatkan hal-hal dunia. Misal tadi ya beasiswa, mendapatkan gelar, mendapatkan pujian. Ya, coba mulai hari ini, mulai detik ini, tanya ke hati antum. Antum menghafal karena apa? Karena siapa? Untuk apa? Ya, jawab di hati masing-masing. Kita renungkan teman-teman semua. Ya, ingat hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawah. Dan seseorang itu akan mendapatkan tergantung dengan apa yang ia niatkan. Jadi kalau niatnya baik, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan. Tetapi kalau dia menghafal Quran misalnya, tapi dengan niat yang salah, niatnya hanya mengejar hal-hal dunia, maka justru dia mendapatkan keburukan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya. Yukhafila rahimakumullah. Ya. Di sini pun Anda akan merangkumkan. Ada 3 resiko ya yang kita dapatkan jika kita menghafal tetapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Resiko pertama adalah menghafal dan murojaahnya terasa sulit dan tidak nikmat. Jadi kalau kita sekarang menghafal Quran misalnya, kita murojaah pengen melancarkan hafalan, ternyata kita kok sulit ya. Kenapa nggak nikmat? Kok nggak bahagia? Kok nggak tentram? Justru tadi ya, kita malah gundah, kita malah galau, kita kesulitan. Ya, karena mungkin niat kita dan tujuan kita yang masih salah.
Jangan sampai kita ini menghafal Quran capek-capek, kita murojaah capek-capek, bangun pagi tidur malam lagi gitu ya. Kita bangun pagi jam 3 misalnya, tidur lagi jam 10 misalnya. Kita disibukkan dengan Al-Quran, ya. Jangan sampai niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Rugi teman-teman semua. Rugi kalau kita menghafal tapi kita tidak berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita menghafal sebenarnya teman-teman semua. Untuk apa sih? Untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menghafalnya, kita bisa mentadaburi, kita bisa memahami dan juga tentunya apa? Mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Karena Quran diturunkan bukan sekedar dihafal, bukan sekedar kita baca, tapi apa? Bisa kita amalkan, kita tadaburi. Itu tujuannya. Jangan sampai kita melupakan tujuan utama Quran diturunkan. Ya, menghafal Quran sudah sangat bagus, murojaah sudah sangat bagus, tapi jangan sampai melupakan tujuan utamanya. Apa tujuan utamanya? Kita bisa mengamalkan Al-Quran, kita bisa mentadaburi Quran. Ya. Jadi kalau kita niatnya sudah benar, insya Allah menghafal Quran terasa sangat-sangat mudah dan juga insya Allah akan nikmat dan membahagiakan. Resiko kedua, ya, kalau kita menghafal Quran, ya atau murojaah, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, apa resiko besarnya? Ya, salah satu resiko besarnya adalah amalan kita yang sudah kita perjuangkan, yang sudah kita kejar mati-matian, akan menjadi sia-sia dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu jika tidak ikhlas. Maka penting bagi kita memiliki apa? Hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada ayat ya di surat Hud ya. Kalau tidak salah ya di ayat 12 ya yang bunyinya Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya. Jadi ya afan ayat 15 ya bukan 12 ya. Di ayat 15 ya di surat Hud ya Allah menjelaskan man kana yuridul hayatad dunya. Barang siapa yang dia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menghafal, ya dia memurojaah hafalannya. Yuridul hayatad dunya wa zinata, tapi tujuannya menginginkan atau ingin mendapatkan hal-hal dunia wa zinataha dan perhiasannya seperti harta, tahta, jabatan, pujian, sanjungan dan sebagainya. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Memang kami akan berikan kepada mereka ya seperti apa yang mereka inginkan wa hum fiha la yubkhasun. Ya bahkan mereka pun tidak dirugikan ketika di dunia. Tapi apa lanjutan ayatnya? Lanjutan ayatnya Allah berfirman di ayat 16-nya. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa yang Allah sampaikan? Mereka nih, mereka ya yang niatnya salah, yang niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang niatnya hanya mengejar hal-hal duniawi saja, laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka di akhirat kelak ya tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Wahabita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang telah mereka usahakan. Coba teman-teman semua kita renungkan. Kita bermuhasabah. Kita menghafal ya karena apa? Untuk apa? Karena siapa? Apakah sudah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala atau masih mengejar hal duniawi? Kalau masih mengejar hal duniawi, dari sekarang kita alihkan. Kita menghafal Quran untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita sudah mengetahui ini, resikonya kalau kita nggak ikhlas ketika kita menghafal Al-Quran. Berikut yang ketiga, ya, resiko ketiga adalah termasuk ancaman orang pertama yang diseret ke neraka jahanam. Ya, jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, sesungguhnya pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada hambanya dan semua hamba, semua umat datang dalam keadaan membungkuk atau berlutut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ada 3 orang, ya, yang 3 orang ini paling pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Yang pertama adalah mereka para penghafal Quran atau para penuntut ilmu. Jadi para penghafal Quran ini atau para penuntut ilmu ini adalah salah satu orang yang paling pertama, ya, yang paling pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah orang-orang yang berjihad, yang berperang. Yang ketiga adalah orang-orang yang dermawan, yang sering berbagi. Ya, lanjutnya ya, lanjut hadisnya bahwa si penghafal Quran ini atau si penuntut ilmu ini ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai para penghafal Quran, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang telah aku turunkan kepada utusanku? Ya, maka orang ini menjawab, benar ya Allah, betul ya Tuhanku. Ya. Lalu Allah bertanya lagi, lantas apa yang telah kamu lakukan di dunia? Maka si penghafal Quran ini menjawab, ya Allah, aku sudah menghafal Quran. Aku disibukkan dengan Quran. Dari bangun tidur, siang hari, malam hari, aku disibukkan dengan Al-Quran. Tapi apa kata Allah? Kadzabta. Kamu berbohong. Kamu dusta. Kamu menghafal Quran, kata Allah, bukan karenaku, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena apa? Karena ingin disebut qari, karena ingin dipuji, karena ingin disanjung oleh orang lain. Dan itu semua sudah kamu dapatkan ketika kamu di dunia. Singkat hadis, orang-orang seperti ini dilemparkan pertama kali ke neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Begitu juga apa tadi? Ya, para orang-orang yang berjihad, yang berperang, dan juga dermawan yang sering berbagi. Ternyata mereka juga bisa jadi menjadi orang yang paling pertama kali dilemparkan ke neraka. Karena apa? Masalah niat teman-teman semua. Ya. Jadi spesial kajian malam ini, Ana panjangkan, Ana khususkan, Ana akan lebih lebarkan pembahasan terkait ikhlas ini. Kenapa? Ini yang paling berbahaya, termasuk Ana pribadi. Jadi Anda pun menyampaikan hal ini untuk siapa? Untuk pribadi juga. Ya. Jadi ada yang bertanya nih, ini udah nomor berapa? Ini masih nomor 1, teman-teman semua. Nah, jadi karena masalah niat, Anda izin panjangkan, izin lebarkan pembahasannya. Untuk apa? Untuk kita berhati-hati menjaga niat kita, menjaga keikhlasan kita dalam menghafal Quran. Kita menghafal Quran bukan karena ingin disebut ustadz, bukan karena ingin diwisuda, bukan ingin mendapatkan beasiswa, bukan ingin mendapatkan pujian, bukan karena itu semua. Tetapi kita menghafal untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen menjadi pribadi yang lebih soleh, yang lebih takwa, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, ya. Maka Anda pun akan menjelaskan tentang apa? Tentang 3 indikator ikhlas saat menghafal Quran ataupun memurojaahnya. Ya. Sebelum lanjut, Anda izin minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi ada 3 indikator atau 3 ciri-ciri yang kita bisa lihat dengan apa ya? Kita bisa melihat diri kita sendiri. Ya. Apakah kita sudah ikhlas atau belum? Oke. Yang pertama adalah amalan kita ketika sepi ataupun ramai tetap sama. Misal, kita rajin murojaah, rajin menghafal, rajin tahajud, rajin berjamaah, rajin apalagi puasa, rajin melakukan amal soleh, ya. Ketika sepi ataupun ramai sama, tidak ada perubahan. Ya. Jadi kalau misalnya Afan, misalnya, ya, jadi ada salah satu indikator nggak ikhlas ketika apa? Ketika diramai, ya, dilihat oleh orang banyak, ya. Dia soleh, masya Allah hafil, masya Allah rajin tahajudnya, masya Allah rajin puasanya, masya Allah rajin sedekahnya. Itu ketika ramai. Tetapi ketika dia sepi, ketika tidak ada yang melihatnya, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka coba perhatikan, ketika kita ramai ataupun sepi, apakah amal kita sama atau masih berbeda? Kalau berbeda, sama kan dari sekarang. Ya, kalau ketika ramai kita semangat, ya murojaahnya misalnya, atau berjamaahnya, atau sedekahnya. Maka ketika sepi pun kita harus tetap semangat dalam beribadah tersebut. Jelas ya?
Yang kedua, indikator kedua adalah ketika apa? Ketika kita bisa istiqomah atau terus-menerus dan menikmati proses dalam proses menghafal dan juga murojaah, bukan sekedar mengejar target saja. Jadi orang-orang yang nggak ikhlas itu apa? Ketika mereka apa? Nggak istiqomah, ya, mereka pun nggak menikmati prosesnya, ya, dan juga mereka hanya mengejar targetnya. Misal, saya pengen 30 juz, dia kejar gitu kan. Tapi karena dia nggak menikmati prosesnya, ya, akhirnya apa? Dia nggak istiqomah. Dia akan berhenti dengan sendirinya. Ya. Lalu yang ketiga adalah tidak memikirkan penilaian manusia dan hanya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita dipuji tidak terbang, ketika dihina tidak tumbang. Maksudnya apa? Ketika kita dipuji kita tidak berlebihan bangganya. Masya Allah saya gini-gini. Nah, kita nggak seperti itu. Ketika kita dihina atau direndahkan pun kita bodo amat. Ya, kita nggak peduli. Ya, karena kita hanya apa? Memikirkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang antum muhasabah, kita muhasabah, termasuk orang pribadi. Dari poin pertama misalnya, apakah amalan kita dalam sepi dan juga ramai apakah sama? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita sudah istiqomah? Apakah kita sudah menikmati prosesnya? Ya, apakah kita tidak sekedar mengejar target atau bagaimana? Ya. Juga yang ketiga adalah apakah kita masih memikirkan penilaian manusia? Ya. Atau kita ya hanya memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan. Ya, hanya antum dan Allah yang tahu. Ya. Jadi ini penjelasan tentang ikhlas nih. Anda jelaskan tentang begitu panjang. Untuk apa? Untuk mengajak teman-teman semua. Mari kita ikhlaskan niat kita. Kita menghafal untuk mengejar ridhonya Allah. Kita menghafal Quran untuk menjadi soleh. Ya. Jadi bukan untuk mendapatkan gelar, bukan untuk mendapatkan beasiswa, bukan itu semua. Tetapi kita menghafal Quran untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah, ya, mulai sekarang. Mulai detik ini kita komitmen. Apa komitmennya? Pertama, perbaharui niat kita setiap harinya. Sepakat ya? Sepakat gak? Coba jawab sepakat. Ya, takutnya pada tidur nih. Sepakat gak? Sepakat ya? Sepakat, insya Allah. Yang kedua, muhasabah teman-teman semua. Ya, muhasabah setiap hari. Kenapa sih aku ingin menghafal Quran? Kenapa sih aku ingin murojaah? Apakah benar karena Allah atau karena manusia misalnya? Na'udzubillah. Saya akan bermuhasabahlah. Yang terakhir adalah mulai hari ini juga, mulai detik ini juga, ceklah, cek hafalan kita, ya. Apakah hafalan kita ini lebih membuat kita dekat dengan Allah atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Insya Allah hari ini ternyata ada sekitar berapa nih? Ada 190 orang yang hadir pada kajian malam ini. Ditambah juga ada di YouTube ya Masya Allah. Ya, jadi kurang lebih ada 200 orang ya yang hari ini hadir. Yang hari ini hadir, yang malam ini hadir, ya silakan. Mulai sekarang, mulai detik ini berkomitmenlah. Apa tadi? Yang pertama, teruslah perbaharui niat kita setiap harinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bermuhasabahlah. Kenapa sih aku menghafal? Kenapa aku murojaah? Dan yang ketiga adalah ceklah, cek bagaimana hafalan kita. Apakah hafalan kita ini membuat lebih dekat dengan Allah atau justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ikhwafil rahimakumullah, ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua di sini dijaga keikhlasannya, dijaga niatnya, dijaga tujuannya. Kita menghafal, kita murajaah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal-hal duniawi. Insyaallah. Amin. Oke teman-teman semua, ya, kurang lebih 20 menit ya hanya pembahasan tentang ikhlas atau niat. Karena sebegitu pentingnya perkara niat ini. Kalau kita lihat buka kitab-kitab hadis, ya, yang paling pertama dibahas tentang apa? Tentang niat, teman-teman semua. Kenapa? Ketika niat kita rusak, rusak semua amalan kita. Tetapi kalau niat kita benar, niat kita ikhlas, insya Allah semuanya juga benar. Insya Allah biidnillahi ta'ala. Oke teman-teman semua,
Lanjut, ya. Yang kedua adalah tidak meluangkan waktu khusus untuk Al-Quran. Ya, jadi poin kedua adalah ya atau kesalahan umum yang kedua adalah ketika kita tidak meluangkan waktu khusus untuk Al-Quran. Ya, seringkali kita ini mencari-cari waktu kosong dengan Quran. Nanti aja deh baca Qurannya kalau kosong. Nggak bakal ketemu teman-teman semua. Kita ini orang sibuk. Sibuk ngejar dunia, ngejar harta, ngejar tahta, ngejar jodoh, dan sebagainya. Maka nasihat ana buat antum dan juga buat ana pribadi. Jangan cari waktu kosong, tapi buatlah jadwalnya, buatlah waktunya. Misal, kita tahu bahwa waktu kosong kita kapan? Misalnya tahajud dan subuh. Maka manfaatkan waktu-waktu tersebut. Ya, jangan sampai kita ini malah apa? Menyisakan di jam-jam akhir. Nanti aja deh ngajinya di sore hari. Nanti aja deh ngajinya di malam hari. Pas sore apa? Ngantuk. Capek. Scroll TikTok berjam-jam dan sebagainya. Sampai-sampai apa? Melupakan waktu murojaahnya dan menghafalnya. Ikhwafillah rahimakumullah, teman-teman semua yang Allah cintai, yang Allah ridhai. Rasul kita pernah menyampaikan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Apa artinya? Ada dua kenikmatan yang seringkali dua kenikmatan ini seringkali kita kalah atau kita lalai di dalam waktu tersebut. Atau dua nikmat tersebut. Apa itu nikmatnya? As-sihah, nikmat sehat, wal faragh, dan nikmat waktu luang. Ya. Seringkali kita punya waktu luang, tapi kita tidak menjadwalkan khusus buat baca Quran. Padahal apa? Padahal ngakunya dia penghafal Quran. Ngakunya dia hafiz Quran. Tapi apa? Dia ketika ditanya, kapan kamu murojaah? Nanti aja deh, kalau ada waktu. Nanti deh, lagi banyak tugas misalnya. Nanti deh, dan sebagainya. Jadi banyak nanti dehnya gitu ya. Jadi terkait waktu ini sangat penting teman-teman semua. Ya. Bahkan ada pembahasan di Quran atau ada surat di Quran yang fokus membahas tentang waktu. Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Lihat, di sini Allah menyebutkan sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan juga kesabaran. Ya. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang lalai dalam waktu kita. Kita punya waktu kosong, terkhusus tahajud dan subuh kita. Coba Anda tanya kepada antum semua. Antum jawab di hati antum masing-masing. Nggak perlu dijawab di kolom komentar. Jawab di hati antum. Ya. Dalam sepekan kemarin, dari Senin sampai hari Sabtu, berapa kali antum tahajud? Berapa kali antum terbangun untuk memurojaahkan antum? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita ini punya banyak waktu yang kosong, tapi kita nggak pernah tahajud. Kita nggak pernah bangun subuh untuk tahajud, untuk murojaah, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya dari pagi sampai malam kita disibukkan dengan Al-Qur'an teman-teman semua, dengan dunia afan. Seringkali ya di antara kita dari pagi sampai malam disibukkan dengan dunia, kerjalah, kuliahlah dan sebagainya. Maka coba renungkan teman-teman semua. Renungkan, muhasabahlah. Dalam sepekan terakhir, berapa rakaat tahajud antum? Ya, berapa kali antum memohon ampunan kepada Allah ketika tahajud? Ya, berapa kali antum tidak tertidur ketika setelah sholat subuh? Coba antum renungkan. Ya, jangan sampai ya kita ini sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang, kenikmatan yang banyak ya. Tapi kita nggak pernah meluangkan waktu dengan Al-Quran. Kita tidak pernah ingin ya berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam tahajud kita. Ya. Seringkali kita sudah lupa dengan tujuan kita. Padahal apa?
Tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menyampaikan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ku tidaklah menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seringkali kita sibuk mengejar dunia, ya, betul ya. Sibuk ngejar harta, ya, jabatan, ngejar jodoh. Sampai-sampai kita lupa dengan tujuan kita diciptakan. Kita dihidupkan, diciptakan untuk beribadah. Tetapi ketika di dunia, kita justru apa? Bermaksiat, fokus dengan dunia dan sebagainya. Ya, coba kita renungkan. Ya, dalam sebulan terakhir, coba kita tambah lagi. Pernahkah kita puasa Senin Kamis misalnya? Coba renungkan. Ya, pernahkah kita bersedekah? Pernahkah kita apalagi sholat duha misalnya? Coba renungkan. Seberapa jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita renungkan. Yuk, jadi anak pengen mengajak kepada teman-teman semua. Ayo, kita menjadi penghafal Quran, ya, yang bukan hanya mungkin hafalannya, tapi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya waktu khusus dengan Al-Quran. Ya, kita punya waktu khusus dengan Al-Quranul Karim. Ya, teman-teman semua yang Allah rahmati, ya. Juga berikutnya nasihat aneh buat antum semua, ya, adalah apa? Adalah buatlah target yang detail dan sejelas mungkin. Kenapa Anda menyebutkan ini? Ya, karena seringkali ketika kita tidak punya target, ketika kita tidak punya tujuan yang jelas, akhirnya apa? Kita malas-malasan dalam meluangkan waktunya. Betul ya? Sepakat gak? Ya. Jadi kalau kita nggak punya target, nggak punya goals, ya, nggak punya tujuan, nanti kita merujahnya sembarangan, menghafalnya nggak jelas dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda minta juga buat jadwal khusus. Jangan cari waktu kosong, tapi buat jadwalnya. Misalnya, tadi Anda bilang, ketika subuh, antum punya jadwal kosong. Buat jadwalnya. Antum komitmen. Ketika antum melanggar pun, antum buat hukuman buat antum pribadi. Yang ketiga adalah berdoalah kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Jelas ya? Dibuat target lah, buat jadwal dan juga berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru dalam proses menghafal Quran dan memurojaahnya. Ya. Teman-teman semua sebelum Anda lanjut ya, coba jawab di kolom komentar ya. Apakah suaranya jelas? Coba jawab jelas kalau jelas ya. Karena ada yang beberapa komentar ya yang mengatakan katanya anak kurang jelas suaranya. Coba jawab dulu. Jelas ya? Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman semua ya. Poin ketiga ya atau kesalahan ketiga yang sering kali kita temukan atau mungkin kita rasakan adalah apa? Tergesa-gesa dalam proses menghafal dan murojaah. Ya. Teman-teman semua, yang harus kita pahami ya, menghafal itu bukan tentang seberapa banyaknya hafalan kita. Juga bukan tentang seberapa cepatnya kita mampu menghafal, ya. Tetapi menghafal adalah ketika kita apa? Ketika kita mampu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ubah mindsetnya, ubah pola pikir kita. Kita menghafal, kita murojaah, ya, bukan cepat-cepatan, bukan lomba-lombaan. Ya, jadi bukan perlombaan. Ya, tapi kita menghafal, kita murojaah untuk apa tadi? Untuk istiqomah dengan Quran, untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun kita misalnya nggak hafal-hafal, kita nggak lancar-lancar, kita pun nggak bersedih. Karena yang kita kejar bukan hafalnya, tapi taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Yang kita kejar taatnya bukan hafalnya. Ya. Boleh gak ngejar hafalan taat? Boleh, itu lebih bagus. Hafalan kita kejar, ya, tapi taatnya lebih kita kejar. Ya. Jangan sampai kita fokus mengejar apa namanya target hafalan, target murojaah, tapi kita melupakan yang namanya tujuan utama Quran diturunkan. Ya.
Jadi teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di surat Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Allah menyampaikan dalam ayat ini, menyampaikan tentang tujuan utama Al-Quran diturunkan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian, mau'izatum mir rabbikum. Al-Quran untuk apa? Peringatan, untuk nasihat, untuk antum. Ya kata Allah, dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syifaa'ul lima fi sudur, dan juga menjadi obat ya untuk hati. Syifa ya, untuk hati ya. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan juga menjadi hidayah dan juga rahmat bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita menghafal tadi menjadikan Quran sebagai mau'izah, nasihat. Yang kedua, menjadikan Quran sebagai syifa, menjadi obat hati kita. Yang ketiga, huda, menjadi petunjuk dan juga rahmat bagi kita. Jadi kalau kita lagi menghafal, ya pastikan selain kita mengejar target hafalan tersebut, ya kita pun mengejar apa? Mengejar nasihat dari Al-Quran. Kita mengejar untuk menjadikan Quran sebagai syifa, menjadi huda dan juga menjadi rahmat bagi kita. Jadi ubah mindsetnya. Ya, sukses dalam menghafal itu bukan tentang seberapa cepat kita mampu menghafal, bukan tentang seberapa banyaknya hafalan kita, tapi apa? Tentang seberapa kuatnya kita istiqomah dengan Al-Quran. Dan juga sebagaimana kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tergesa-gesa, banyak orang yang terburu-buru. Akhirnya apa? Ketika dia sudah mendapatkan targetnya, ya, akhirnya apa? Dia justru meninggalkan Al-Quran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Padahal apa? Allah menyampaikan dalam Quran, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Apa kata Allah? Wahai Nabi Muhammad, ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu gerakan lidahmu itu untuk apa? Untuk ingin cepat-cepat menguasai atau menghafal Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Karena sesungguhnya Quranlah yang akan kami kumpulkan di dadamu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat lainnya, ya. Kalau tadi surat Al-Qiyamah, ya, di surat lainnya di surat Thaha Allah menyampaikan fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'an. Lihat kalimatnya. Yang pengen anak kutip adalah kalimat wala ta'jal bil Qur'an. Allah menyampaikan kepada kita wala ta'jal, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa bil Quran, dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Jangan terburu-buru dalam menghafalnya, jangan terburu-buru dalam memurojahnya, jangan juga terburu-buru dalam mempelajarinya. Ya. Karena yang kita kejar apa? Istiqomahnya, nikmatnya, taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kata Rasul pun ya bahwa tergesa-gesa itu datang dari Allah. Dari setan. Afan. Ya. Tergesa-gesa itu datang dari setan. Ya. Kalau kita santai-santai ya, atau kita bersabar ya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan teman-teman semua, ya, ubah mindsetnya. Sukses menghafal bukan tentang seberapa cepat, bukan tentang seberapa banyak, tapi tentang seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, nah, masih nyambungnya. Berikutnya adalah yang keempat. Ya, kesalahan keempat adalah ibadahnya masih malas-malasan. Dia menghafal Al-Quran, menghafal kitabullah, kitabnya Allah, menghafal kalamullah, firman-firmannya Allah. Tetapi dia tidak mencerminkan apa yang dihafal. Dia sholat masih sering masbuk. Ya, dia sholat masih malas-malasan. Tahajud nggak pernah, sedekah nggak pernah, istighfar pun jarang. Padahal kata Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kami akan berikan jalan keluar baginya. Jadi kalau kita sekarang misalnya sedang mengalami kesulitan dalam menghafal, kita nggak lancar-lancar, kita nggak hafal-hafal, kita pengen mungkin misalnya, maka apa? Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu jalan menuju apa? Kemudahan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah pun menyampaikan bahwa orang yang bertakwa ini pun akan diberikan apa? Rezeki dari arah yang tak tersangka. Dan salah satu rezeki terbaik apa?
kita mampu menghafal dan mengamalkan Al-Quran Karim. Maka di sini pun ana arahkan, jadi pondok ana, jadi pondok keluarga ana, sebagai tartil. Ana sampaikan, antum penghafal Quran ya, antum harus juga ya mencerminkan hafalan antum. Jangan sampai antum menghafal tapi antum sering masbuk, antum jarang berjamaah, antum bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka harus apa? Menjadi penghafal Quran yang berakhlak mulia, yang ibadahnya bagus, yang akhlaknya bagus, ya. Karena dengan akhlak tersebut pun insya Allah menjadi wasilah ya kita dimudahkan dalam proses menghafal ataupun menjaga hafalan tersebut. Jelas ya. Berikutnya yang kelima. Yang kelima adalah meremehkan maksiat atau dosa-dosa yang kecil. Jadi seringkali kita pun atau kita menemukan ada penghafal Quran atau mungkin kita sendiri ya yang masih meremehkan dosa atau maksiat yang kecil. Ya, misalnya apa? Masih kecil. Ada misalnya masih berkata kasar, masih fitnah, itu pun bisa bisa termasuk dengan dosa besar ya. Ya. Atau misalnya kita masih apa ya berjamaahnya nggak pernah misalnya. Dan misalnya apa lagi? Pokoknya maksiat-maksiat yang sering kali ya terlihat kecil ya, tapi kita remehkan dan kita terus menerus lakukan. Misalnya juga di HP kita ada kemaksiatan, ada gosip kita baca, dosa gak? Dosa. Ya, di HP kita misalnya ada afwan misalnya ada aurat yang terlihat tapi kita lihat terus oh misalnya dosa gak dosa dan itu semua dosa besar ya jadi semua dosa pengen itu dosa yang besar ataupun yang kecil dosa yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi dosa yang sengaja pun yang tidak sengaja semua itu ya bisa menyebabkan kenapa kita hilangnya hafalan atau kita tidak dimudahkan dalam menghafal dan murojaah atau kita tidak diberikan kenikmatan dalam menghafal dan murojaah. Kenapa? Karena itu maksiat yang kita lakukan. Ada syair yang terkenal dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya. Beliau mengatakan dalam syairnya syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Imam Syafi'i mengatakan, aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi' bin Al-Jarrah ya. Tentang apa? Buruknya hafalannya. Maka beliau menasihatiku agar meninggalkan maksiat. Beliau berkata kepadaku, ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku bermaksiat. Ya. Jadi teman-teman semua, ya Imam Syafi'i ini pernah satu ketika ya sedikit terganggu. Ya jadi bukan hilang hafalan tapi sedikit terganggu hafalannya. Jadi kayak lupa barisnya lah atau lupa lupa titik komanya lah misalnya gitu ya. Jadi ada sedikit terganggu hafalannya. Ternyata ketika ditelusuri, Imam Asy-Syafi'i pernah tidak sengaja, ingat ya, tidak sengaja melihat betis wanita yang tersingkap. Jadi ketika perjalanan ke tempat gurunya Imam Waqi bin Al-Jarrah, ketika di jalan ya, ketika melewati pasar ya, ada angin yang lumayan besar dan menyingkap gamis seorang wanita sampai-sampai Imam Syafi'i tidak sengaja melihat betis wanita tersebut. Dan itu aurat ya. Karena hal tersebut menyebabkan sedikit terganggu hafalannya. Bayangkan, Imam Syafi'i yang sangat terkenal dengan hafalan yang sangat bagus, yang sangat kuat, pernah terganggu hafalannya, ya kenapa? Tidak sengaja melihat betis wanita, tidak sengaja. Sementara kita, teman-teman semua, yang mungkin ya di HP kita, di TikTok kita, di IG kita melihat hal-hal yang diharamkan dengan sengaja. Na'udzubillah, subhanallah. Wajar aja kalau kita nggak lancar-lancar, kita nggak hafal-hafal, kita nggak mungkin-mungkin. Karena tadi meremehkan maksiat-maksiat kecil. Ya. Jadi teman-teman semua ya, yang harus kita pahami bahwa ada ayat yang berbunyi wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi semua musibah yang menimpa kamu itu adalah karena perbuatan tangan kamu sendiri. Termasuk apa? Musibah susah menghafal, musibah hilangnya hafalan, musibah nggak nimat menghafal. Kenapa? Karena ada ulah kita sendiri. Tadi misalnya, maksiatnya masih diremehkan, lalu ibadahnya mas-mas malasan, terus hatinya belum ikhlas dan sebagainya. Ya,
Maka Anda mengajak kepada teman-teman semua, mari kita tinggalkan maksiat sekecil apapun, setitik apapun. Karena semua yang kita lakukan itu, walaupun sebesar biji zarrah, sebesar butiran debu, ya, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebutir zarrah, sebutiran debu, ya, tetap apa? Akan dimintai pertanggungjawaban, akan dibalas kata Allah. Juga dengan maksiat. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan juga orang-orang yang melakukan apa tadi? Kemaksiatan, keburukan walaupun sebutiran debu, sebutir debu, tetap akan dimintai pertanggungjawabannya, akan dimintai atau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyampaikan dalam surat Al-Isra, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita, apa kata Allah? Semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita renungkan, ya, dari ujung rambut kita, dari jidat kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, hidung kita, tangan kita, semua tubuh kita, ya, apakah sudah benar-benar dimaksimalkan untuk taat kepada Allah atau justru masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berikutnya, yang keenam. Nah, kalau tadi ya terkait hati lah, terkait amalan dan sebagainya. Nah, sekarang Anda pengen membahas tentang proses menghafalnya dan murojaahnya, yang sering tidak dipahami oleh kebanyakan para penghafal Quran, terutama yang masih baru menghafal Quran. Ya, jadi Anda akan menjelaskan tentang apa? Tentang proses atau metode menghafal dan murojaahnya yang hanya dibaca saja. Ya, mungkin sini ada yang belum paham. Ya, jadi di sini di santri kami ya di Spekatatil, mereka ini menghafal ya, cara menghafalnya belum tepat. Ya, sampai-sampai satu halaman itu bisa 2 jam. Ternyata ketika ditelaah, kita cari apa masalahnya. Ketika dia menghafal, dia hanya membaca saja dan tidak menghafal. Paham nggak? Misalnya gini, ada ayat innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Satu halaman dibaca berulang kali, tapi dia tidak berusaha menghafal per ayat, tidak juga menghafal per 3 ayat, tidak juga menghafal per baris misalnya. Jadi cuma dibaca. Sampai-sampai apa? Akhirnya itu satu halaman itu 1,5 jam sampai 2 jam. Dan itu waktu yang panjang. Ya tidak ideal. Karena idealnya di bawah 1 jam. Mungkin setengah jam sampai 40 menitan. Itu idealnya seharusnya. Tapi karena prosesnya seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya sulit dalam menghafal. Bahkan bisa 2 jam lebih. Seharian nggak hafal-hafal. Ya. Jadi gimana caranya? Ya, cara menghafalnya ya secara umum ya standarnya gini. Yang pertama tentu tentu betul dibaca dulu satu halaman. Yang kedua, baca per ayat atau per satu baris. Ya, atau per 2 baris lah misalnya. Ya, antum baca per 2 baris itu jangan lanjut ke baris berikutnya sampai antum lancar. Ya. Jadi jangan sampai antum menghafal itu hanya dibaca saja. Ya. Memang bagus dapat pahala, tapi capek ya dan nanti stres kalau nggak hafal-hafal. Nah itu yang saya temukan di sini gitu ya. Jadi kenapa Anda sebut ini karena ini lumayan sering terjadi di kalangan santri kami. Cara menghafalnya karena belum menemukan metode yang tepat, jadi itu bisa sejam 2 jam bahkan seharian nggak hafal-hafal. Maka tadi ya, misalnya gimana asalnya? Asalnya per satu baris, ya. Jangan lanjut ke baris berikutnya sampai satu baris pertama lancar dan seterusnya. Ya. Nah, begitu juga pun dengan murojaah. Ya. Jadi ada orang-orang yang pengen melancarkan hafalannya, misalnya dia punya hafalan 10 juz. Ya. Yang lancar ini misalnya cuma juz 30. Ya. Sisanya nggak lancar, cuma terbayang aja. Dan yang dilakukan murojaahnya hanya dibaca, jadi tilawah, dibaca aja, tapi tidak dilancarkan. Ya. Yang benar gimana Ustaz? Yang benar adalah fokus per satu halaman.
Jadi satu halaman lancarkan dulu. Jangan lanjut ke halaman berikutnya sampai itu lancar. Nah, setelah 5 halaman stop dulu. Ya, pastikan 5 halaman pertama lancar. Jadi jangan sampai lanjut ke 5 halaman berikutnya, ya. Sampai-sampai yang 5 halaman ini lancar. Dan seterusnya. Jadi jangan sampai ya murojaah itu cuma ditilawah. Kenapa? Karena kalau ditilawah saja memang dapat pahala, dapat banyak kebaikan, banyak banget. Tetapi untuk efektivitas menghafal atau murojaahnya atau melancarkannya kurang efektif teman-teman semua. Ya, jadi mulai sekarang ya, yang Anda minta kepada antum yang sedang menghafal, ya, yang mungkin sekarang sedang stres nih murojaah kenapa nggak lancar-lancar. Kalau kalau ketika menghafal, ya, pastikan antum fokus menghafal per baris atau per ayat. Jangan lanjut ke baris berikutnya atau ke ayat berikutnya sampai antum benar-benar lancar. Dan untuk yang murojaah, fokus murojaah per satu halaman. Jangan lanjut ke halaman berikutnya sebelum antum lancar di halaman tersebut. Kenapa sih? Karena ada orang yang karena tergesa-gesa, terburu-buru, satu halaman belum lancar, dilanjut ke halaman kedua, ketiga, dan keempat. Akhirnya apa? Nggak lancar hafalannya. Ya. Dan ingat ya, setelah satu halaman, ya, fokuslah melancarkan per 5 halaman. Jadi 5 halaman pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Kan total ya. Karena total ada 20 halaman satu juznya. Jadi gitu ya. Semoga bisa dipahami terkait metode menghafal murojaah yang bisa antum lakukan. Ya. Apakah ada metode yang lebih baik? Mungkin ada, silakan. Kalau misalnya ada apa namanya metode sendiri yang sekiranya baik, silakan. Tetapi kalau hanya dibaca saja, ditilawah saja, ya. Kalau yang kami pelajari, ya, itu hanya selewat saja dalam apa namanya menghafalnya atau murojaahnya. Ya. Terus yang bertanya, Ustaz, gimana caranya biar lancar hafalannya? Udah, pertama murojaah yang banyak, jangan maksiat, berdoa kepada Allah, ya, dan pakai ketika tahajud. Jadi kalau misalnya antum pengen lebih kuat lagi hafalannya tadi ya, pertama niatnya ikhlaskan, tinggalkan maksiat, perbanyak ibadah, perbanyak doa, pakai ketika sholat. Itu kalau pengen lebih lancar atau lebih dimudahkan. Ya, niatnya kuatkan lagi, komitmen ikhlas. Yang kedua, tadi ibadahnya ditingkatkan, doanya diperbanyak, maksiatnya ditinggalkan, dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jelas ya? Semoga bisa dipahami. Berikutnya, terakhir. Nah, ini yang sering kita temukan ketika mereka menghafal, ya, baru sulit sedikit langsung ngeluh, lupa terus, susah, aku tidak berbakat misalnya, susah banget. Pokoknya banyak ahnya nih, banyak alasannya, banyak keluhannya. Ya, padahal ya tugas antum berusaha semaksimal mungkin. Hasil akhir Allah yang menentukan. Jadi kalau kita misalnya merenungkan, ya, ada nabi, ya, nabi yang berdakwah hampir 1000 tahun dan pengikutnya nggak nyampe 100, cuman sekitar 40 sampai 60-an. Apakah nabi tersebut gagal? Enggak. Karena yang Allah minta apa? Ikhtiarnya, istiqomahnya, usahanya, itu yang Allah minta. Ya, yang Allah minta apa? Istiqomahnya, usahanya, sabarnya, syukurnya, itu yang Allah minta kepada kita. Ya, jadi jangan sampai kita baru susah sedikit ngeluh, ya, baru apa namanya lupa sedikit, ya, merasa gagal misalnya. Jangan, ya. Memang harus apa? Harus bersabar teman-teman semua. Ya, tidak ada yang instan semuanya. Pasti ada proses yang panjang. Bahkan kalau kita lihat ya sejarah para sahabat, mereka itu menghafal per 10 ayat, tidak melanjutkan 10 ayat berikutnya sampai 10 itu lancar dan bisa diamalkan. Bahkan Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, menghafal Al-Baqarah 8 tahun. Dan ayahnya Umar bin Khattab menghafal Al-Baqarah 12 tahun. Bayangkan, lama itu. Kita yang baru 1 tahun dapat 1 juz, udah ngeluh misalnya. Jadi kalau kita bayangkan misalnya tadi ya, Umar bin Khattab 12 tahun, dapat Al-Baqarah, jadi cuman 2 juz setengah. Ya, jadi per tahun itu mungkin cuma dapat berapa? 5 halaman mungkin, atau setengah juz. Ya, tapi nggak merasa gagal. Ya, karena yang Allah minta apa? Ikhtiarnya, istiqomahnya. Jadi continue. Ya, ada hadis yang bunyinya ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal.
ya, bahwa amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai apa? Bahwa ibadah yang sedikit tapi terus-menerus. Habul a'mali ilallah, ya. Amalan yang paling Allah cintai apa? Adwamuha wa inqal. Yang terus-menerus walaupun sedikit, ya. Walaupun sedikit itu yang Allah katakan kepada kita. Jadi ketika kita menghafal pun, misalnya kita ngafal-hafal, nggak apa-apa. Yang penting apa? Kita ikhtiar, kita usaha. Karena di balik usaha kita atau di balik sesuatu yang kita bayangkan keburukan misalnya, mungkin ada kebaikan yang sangat-sangat besar yang Allah siapkan. Allah menyampaikan dalam surat An-Nisa, "Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran." Boleh jadi kamu itu tidak menyukai sesuatu, padahal apa? Di balik itu Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kebaikan yang sangat-sangat besar bagi kita. Misal, ketika kita menghafal, nggak hafal-hafal, apa kebaikannya? Pertama dapat pahala, diampuni dosa, diangkat derajatnya, mendapat kemuliaan, mendapatkan mahkota, mendapatkan syafaat. Itu kalau kita renungkan. Ya, bahkan kata Rasul, ya, barang siapa yang membaca Quran dan dia terbata-bata dan dia kesulitan membacanya, dia mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala dia baca Quran. Yang kedua, pahala dia bersabar. Ya, apa pahala baca Quran? Ada yang tahu? Satu hurufnya 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu kata Rasul akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala atau 10 kebaikan. Rasul melanjutkan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, tiga huruf yang kita baca dan 30 pahala yang kita dapatkan. Atau kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih ada 14 sampai 17 huruf. Ya kalau nggak salah. Ya, kita dapat gandakan 17 kali 10 berapa? 170 pahala. Ya, jadi basmalah saja kita mendapatkan ratusan pahala, apalagi satu halaman yang kita ulang terus-menerus walaupun nggak lancar-lancar misalnya. Itu baru pahala pahala baca Qurannya. Belum pahala apa lagi? Pahala dia bersabar. Nah, pahala sabar ini pahala yang luar biasa tingkatannya. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi mereka yang senantiasa bersabar ketika diuji bighairi hisab. Balasannya tidak terhitung. Karena apa? Saking banyaknya, saking berlimpahnya yang akan Allah berikan kepada kita. Ya, jadi ketika menghafal, ya, jangan banyak ngeluh, ya, jangan banyak apa namanya merasa, aduh sulit, aduh nggak bisa, jangan. Ya, oke, sepakat ya. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua dalam proses menghafal dan merujuk insya Allah. Ini qadarullah baterai ini sudah habis. Ya. Kita dalam sedang waktu insya Allah ya. Sebelum kita tutup ya, Ana pengen promosi ulang. Jadi tadi ya, bagi teman-teman semua ya, yang pengen ikut lomba ya, Musabaqah Hifdzul Quran, lomba hafalan Quran ya. Ini tingkat nasional, jadi dari manapun boleh ikutan. Dan ini online ya. Kapan waktunya? Insya Allah ya, tanggal 27 sampai 30 November. Ya. Dan nanti kita majukan tanggal 26 sampai 29 November penyisihan ya. Tanggal 30-nya final ya. Dan ada tiga kategori. Satu juz untuk SD, tiga juz untuk SMP, lima juz untuk umum. Alhamdulillah sudah lebih dari 400 pendaftar. Dan hari ini, malam ini, atau besok deh, buat antum, buat ya, buat semuanya ya. Terakhir pendaftaran ya sebisa mungkin besok pagi. Kalau bisa malam ini silakan ya. Bisa hubungi admin ya di 0898 2247 851 ya. Atau langsung isi linknya nih. Ya, sini ya, sudah ditulis ya. Bit titik itulah punya. Gitu ya. Siapa tahu ada yang pengen apa namanya ikut lomba MHQ-nya, silakan. Hadiahnya apa? Ada uang tunai, ada buku, ada sertifikat, ada beasiswa belajar online, ada e-book, ada PowerPoint, ada planner, banyak hadiahnya. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada 7 jenis ya hadiah yang antum dapatkan kalau antum juara. Jadi ini untuk apa namanya hadiahnya. Insya Allah. Barakallahu fikum ada Mahat Al-Ummah Jombang luar biasa. Masya Allah. Barakallahu fikum para penghafal Quran. Masya Allah.
Oke. Oke, berikutnya. Ya, Anda juga pengen promosi teman-teman semua. Ya. Jadi ya, Anda punya 130 PowerPoint ya seputar kajian Quran dan juga Islam. Juga ada 14 ebook seputar motivasi menghafal Quran. Dan juga ada satu planner menghafal. Jadi ada plannernya nih. Planner menghafal dan murojaah ya. Dengan tebal 140 halaman ya. Tiga hal ini, PowerPoint, ebook, dan juga planner ya. Ini biasanya Anda jual berapa? 49.000 aja. Tapi buat antum ya, hanya buat antum para peserta kajian ya, berapa? 29.000 aja. Silakan di screenshot ya di SS ya. Langsung hubungi admin kami di mana? 089540508319. Silakan ya. Ya segera hubungi nomor admin 089540508319. Insya Allah nanti untuk info lengkapnya Ana akan jelaskan di grup insya Allah kalau ada yang ketinggalan. Nah, tadi juga tadi ya, Anda sudah jelaskan insya Allah untuk para peserta kajian malam ini ada 10 orang yang beruntung ya yang akan mendapatkan hadiah. Ya, mendapatkan hadiah apa? Mendapatkan hadiah buku. Ya, insya Allah ada 10 orang ya. Tapi kalaupun ada yang mau beli, boleh juga. Ya, ini biasanya dijual 80 ribuan ya untuk antum doang ya. Yang peserta kajian ini ya, Anda jual 50.000 aja. Untuk buku ini aja ya. Dengan judul Dari Quran untuk Penghafal Quran ya. Ada 99 ayat seputar motivasi menghafal Quran dan juga ada 17 bab yang membahas motivasi tersebut. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Jazakumullah khair barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, sebelum kita lanjut kita jawab ya, Anda pengen kita dokumentasi dulu boleh? Ya, Anda pengen ya kita dokumentasi dulu. Anda minta ya semuanya dibuka kameranya, ya dibuka kameranya, ya boleh dibuka kameranya. Kita akan foto bersama, ya. Silakan dibuka kameranya. Insya Allah ada Jundi Farehat, ada di kelas Ana, di DKM. Barakallahu fikum. Insya Allah ya. Oke, sudah siap? Kita foto bersama ya. Dari slide pertama dulu. Siap? Satu, dua, tiga. Oke, bentar ya. Dulu. Bentar ya. Ini baterainya habis, jadi agak jadi ngelek ya teleponnya. Oke, teman-teman semua. Anda minta sebentar ya, minta waktu sebentar. Anda pengen ambil casan dulu ya. Kan di kelas ya, casan di apa namanya di rumah. Apa sebentar ya? Sebentar aja. Nah, izin ambil casan dulu, Afan ya. Ini baterai mau habis soalnya. Sebentar ya.
Oke, alhamdulillah sudah ada casannya. Kita apa nih? Jadi menunggu. Dibuka saat pertama. Kita akan dokumentasi. Sudah siap? Satu, dua, tiga. Kapan bilang ya? Satu, dua, tiga. Oke. Kita lanjut ke slide kedua. Siap ya? Senyum semuanya. Satu, dua, tiga. Kita lanjut ke slide tiga nih. Insya Allah. Karena yang hadir banyak ya. Ada 200 orang lebih. Tadi ada awal ya. Insya Allah. Satu, dua, tiga. Oke, syukran. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, jadi bagi teman-teman semua, mungkin kita kasih berapa nih? 3 sampai 5 ya. Insya Allah ya. Kasih pertanyaan yang bagi teman-teman semua yang bertanya, boleh. Ahlan. Silakan boleh angkat tangan ya yang ingin bertanya, silakan. Oke, dari Jundi Farihat dulu. Ini beliau adik kelas Anda nih di pondok, Masya Allah. Boleh silakan. Silakan. Boleh lanjut apa? Pak Jundi, jadi nanya. Atau nggak jadi? Assalamualaikum Ustaz Asad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Jundi Farenhat. Eh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Khair. Sebelumnya terima kasih telah diberi kesempatan untuk bertanya Ustaz Asad. Eh, jadi ini Ustaz, ada suatu momen tuh saya tuh dikenal sebagai penghafal Quran Ustaz. Di satu sisi pujian-pujian ini kan menjadi satu ujian juga untuk saya. Bagaimana sebaiknya kita tuh sebagai penghafal Quran menanggapi eh, pujian-pujian tersebut gitu. Biar kita tuh nggak takabur atau ya membanggakan diri lah istilahnya. Terima kasih, syukran. Oke, syukran. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Nah, jadi ketika kita dikenal, misalnya sebagai penghafal Quran, memang itu pun yang saya rasakan. Misalnya, mungkin banyak pujian, ya banyak sanjungan, disebut-sebut hafiz lah, apalah sebagainya. Bahkan ketika anak di Turki, ya di Turki, masya Allah ya, orang-orang Turki itu ta'zim kepada hafiz itu luar biasa. Jadi ketika ada acara, anak yang tasmi, anak dikasih uang, dikasih apapun gitu kan. Bahkan pernah dikasih sembako yang banyaknya banyak banget itu. Nah, pertanyaannya, ya apa yang harus kita lakukan? Ada satu doa, ya, ini doanya bagus banget, ya. Ini doa, ya, yang aneh tahu doanya dari Abu Bakar. Dan nanti aneh share di grup ya, doa ya yang dibaca oleh Abu Bakar. Apa doanya? Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Ampunilah aku atas hal-hal yang mereka tidak ketahui dan janganlah engkau hukum aku atas apa yang mereka ucapkan. Ya. Ini Syariah coba ya doanya ya. Ini bisa diamalkan nih ketika misalnya sering dipuji, baca doa ini. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua juga bisa dengan apa? Dengan istighfar. Ya. Antum ya merasa nih nggak pantas jadi disebut penghafal Quran misalnya. Merasa masih bisa aja, nggak soleh-soleh banget, ya nggak taat banget ya. Maka ketika antum merasa misalnya masih banyak dosa dan sebagainya dan ternyata masih dipuji oleh orang lain ya, maka ya itu antum bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi atau cara lain dengan apa? Dengan menjadikan perkataan
orang-orang tersebut ya menjadi apa? Menjadi motivasi atau nasihat tambahan buat kita lebih soleh gitu ya. Dan itu yang Anda lakukan. Ya, jadi misalnya ketika dipuji, ya disanjung, kita berdoa kepada Allah, ya Allah semoga ini menjadi benar. Gitu tadi seperti tadi yang doanya ini ya, doanya Abu Bakar ya. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Gitu ya. Itu bisa antum amalkan insyaallah. Baik, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Boleh lanjut dari Ma'had Al-Ummah nih, Masya Allah. Beliau ramian nih, Masya Allah. Boleh silakan. Perwakilan dari Ma'had Al-Ummah Jombang, Masya Allah, dari Jombang. Silent. Silent. Cek. Silakan. Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira suara saya kedengaran Ustaz? Ya, jelas. Oke Ustaz, siap Ustaz. Gini Ustaz, Afwan Ustaz, saya Izas dari MA Alumah Jombang. Dan ini teman-teman saya. Halo. Gini Ustaz, langsung aja Ustaz. Gini Ustaz. Saya itu kan gini Ustaz, mengikuti sebuah forum yang di WA. Nah, gini Ustaz, langsung aja Ustaz. Saya ini ingin menanggapi poin ke-6 Ustaz, yang dimana tadi nah, menghafal dan murojaah hanya membaca. Nah, saya itu membaca itu masuk grup gini Ustaz. Kalau murojaah itu lebih baik dibaca. Karena apa? Di dalam Al-Qur'an di surat Al-Alaq di ayat 1 yang itu berbunyi Iqra, maka bacalah. Nah, maka dari situ kalau bisa kalau murojaah itu dibaca. Dan Syekh Imam Masjidil Haram pun juga masih membaca dalam memurojaah menghafalnya Ustaz. Nah, begitu Ustaz. Karena apa? Agar tidak ada kesalahan dalam setiap hurufnya, harokatnya dan lain-lain gitu Ustaz. Itu mungkin dari saya Ustaz. Pertanyaan dari saya. Oke, barakallahu fikum ya. Syukur atas pertanyaannya, bagus ya. Jadi terkait metode murojaah ya. Sebenarnya pun di tahun lalu pernah menyampaikan tentang beberapa metode murojaah. Yang pertama ada murojaah ya dengan dengan melihat. Jadi full kita murojaah dengan lihat, dengan tadi yang saya sampaikan. Ada yang kedua, murojaah bil ghaib. Ini murojaah tanpa melihat ya. Dan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, bil ghaibnya kita harus toran. Jadi kalau misalnya tadi antum bilang takut salah harokatnya, salah hurufnya, salah ayatnya, maka harus toran. Ya, yang pertama antum setoran ke guru, jelas ya. Yang kedua antum setoran dengan antum sendiri. Maksudnya apa? Udah murojaah mandiri. Yang ketiga antum setoran sama Allah dengan sholat. Jadi ingat ya, ada murojaah yang dengan melihat, ya. Ada juga murojaah yang tanpa melihat. Dan yang tanpa melihat ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama tadi setoran dengan guru, ya, agar apa? Kita dilihat gimana mungkin biar diperbaiki bacaan kita dari mungkin harokatnya, hurufnya dan sebagainya. Yang kedua tadi murojaah mandiri. Jadi kita setoran dengan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah tadi murojaah dengan setoran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah salat tahajud misalnya. Dan insya Allah itu bisa menguatkan hafalan kita. Dan tentunya masih ada metode-metode lainnya yang pernah lakukan juga. Jadi tadi yang sampaikan, kenapa menyampaikan seperti itu? Kenapa murojaahnya jangan dibaca aja, ya? Jadi ya karena sering dibaca, kita menjadi manja, ya, atau hafalan menjadi manja. Apa-apa atau dikit-dikit pengennya lihat, dikit-dikit pengennya lihat, sampai-sampai disuruh tasmi, disuruh setoran nggak bisa. Kenapa? Ya tadi, karena dikit-dikit baca. Ya, baca boleh baca gitu kan, dilihat boleh gitu kan. Tapi kalau pengen dilancarkan hafalannya, pengen lancar ya, tadi dilancarkan per 1 halaman, lanjut per 5 halaman, dan itu nggak sendiri, disetorkan kepada guru. Tadi berarti ada masukan ya. Tadi Anda kurang lengkap menyampaikannya. Jadi dilancarkan tentunya dengan adanya bimbingan guru, bukan sendiri kita merujuk enggak. Tapi ada guru yang senantiasa mengarahkan dan memperbaiki bacaan kita. Semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum dari Ma'had Al-Ummah Jombang.
Berikutnya boleh lanjut. Ada siapa? Boleh dari Ahwat dulu deh. Ada Halimah. Silakan ke Halimah. Ya, ya bismillah. Suara Ana ada Ustaz? Ya ada. Alhamdulillah. Bismillah. Syukuran sebelumnya Ustaz sudah mengizinkan untuk kesempatan bertanya. Bagaimana ya Ustaz cara menghadapi atau menanggapi ketika ada santri yang cepat mengeluh, bahkan futur Ustaz, mudah menyerah dan susah untuk memulai hafalannya lagi. Kadang kayak kita sebagai pembimbing halaqah entah musyrif atau musyrifah itu kayak udah di titik capek harus gimana lagi ya Ustaz gitu. Barangkali ada pencerahannya Ustaz. Syukuran. Oke. Bagaimana menanggapi atau menghadapi santri-santri kita yang mungkin sering futur, nggak semangat menghafal murojaah. Yang pertama, sebagai guru harus bisa menjadi contoh. Jangan sampai gurunya bilang A, bilang B, bilang C, tapi gurunya nggak mengamalkannya. Karena ketika gurunya bilang A, B, C, tapi gurunya nggak mengamalkan, ya turun wibawanya. Ya santri pun nggak bisa mencontoh. Tetapi kalau kita sebagai guru bisa mencontohkan dengan baik, alhamdulillah bisa. Kayak di pondok kami, ya mulai sebelum kemarin saya tegaskan, wajib berjamaah, nggak boleh masbuk. Juga tahajud juga harus berjalan. Ketika kita sudah mencontohkan juga, alhamdulillah berjalan. Walaupun mungkin ada satu dua orang yang melanggar dengan alasan syar'i dan sebagainya. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama, guru harus menjadi contoh yang baik. Jadi kita menjadi teladan. Jadi kalau kita misalnya merenungkan bagaimana Nabi Muhammad berdakwah, Nabi Muhammad itu ya nggak mungkin berdakwah kalau akhlaknya nggak bagus. Ya, jadi akhlaknya Nabi Muhammad itu apa? Akhlak yang mulia, khuluqin azim, ya, akhlak yang mulia, yang luar biasa. Dan juga Nabi Muhammad itu apa? Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita. Jadi ketika Nabi Muhammad pun berdakwah, kita menerima. Kenapa? Nabi Muhammad ada orang yang luar biasa, solehnya, taatnya kepada Allah dan sebagainya, sabarnya, syukurnya dan sebagainya. Nah maka guru pun seperti itu. Guru pun harus menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Mustahil gurunya bisa mencerdaskan atau menjadikan muridnya menjadi yang soleh, penghafal Quran yang luar biasa, ya dan sebagainya. Kalau gurunya pun nggak mencontohkan. Jadi tadi yang pertama adalah gurunya harus bisa menjadi contoh yang baik. Yang kedua, bagaimana caranya? Guru juga harus bisa memberi apa? Memberi nasihat yang sekiranya masuk ke dalam hatinya. Dan tentunya setiap orang itu berbeda-beda. Dari pemahaman yang baik. Misalnya santri A ini ketika disampaikan harus dikasih makanan dulu misalnya. Santri B ini misalnya cukup diomongin saja sudah selesai. Ada juga yang harus bersabar mungkin nunggu 3 kali nasihat baru masuk. Jadi memang harus memberikan nasihat dengan semampu kita. Kita harus memahami bagaimana si santri ini ketika futur kita harus apa dan sebagainya. Jadi kita harus bisa memberikan nasihat ya sesuai dengan tadi kemampuan atau daya tangkapnya santri. Jadi seperti itu ya. Jadi tadi menjadi contoh yang baik, memberikan nasihat semampu kita ya dengan kita melihat bagaimana santri kita. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Kita minta sama Allah. Karena kita ini bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak soleh, menjadi anak yang luar biasa, menjadi anak yang semangat menghafal Al-Quran misalnya. Itu nggak mungkin kecuali ada bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Lanjut Syukuran Ustaz. dari ke Afwan. Cukup ya, semoga menjawab. Lanjut dari ke Taufik Ismail. Jazakumullah khairan Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah ada anjuran Al-Quran yang memudahkan untuk dihafal dari ukurannya atau gimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Oke. Terkait Quran yang bisa kita gunakan, ya tentunya tiap orang beda-beda. Ya, orang yang Qurannya harus kecil, ada juga harus yang besar. Ya, jadi kalau anda menjawab, anda nggak bisa menjawab. Jadi tergantung antum. Ya, jadi antum yang bisa memahami, ya. Tetapi juga ada Quran yang mungkin bisa antum jadikan salah satu opsi. Anda lupa nama Qurannya apa ya? Jadi ada santainya ya. Dia menghafal dengan Quran yang di Quran itu ada polanya. Maksudnya ada bagiannya. Jadi satu halaman itu dibagi menjadi 4
bagian sampai 5 bagian. Jadi ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4 dan 5 gitu ya. Nah, itu tuh cara menghafalnya dari bagian pertama kita hafalkan, kita lancarkan, baru lanjut ke bagian kedua dan seterusnya. Cuman hafalnya, ini belum tahu nama, lupa nama Qurannya. Nah, jadi untuk Quran ya gimana antum aja. Karena tiap orang tadi ya punya kemampuan yang berbeda-beda, punya apa ya kenyamanan dengan Quran yang berbeda-beda. Ya, ada yang si A enaknya pakai Quran A misalnya dan sebagainya. Semua terjawab ya. Lanjut ke yang awal lagi nih, ada ke Husna. Silakan ke Husna. Suara belum terdengar, Afan? Oke, ada. Boleh ke Dina Aulia. Oke, kalau belum ada, udah? Oke, boleh silakan. Ustaz, Silakan. ini saya Husna tapi pakai apa? Akunnya adik. Oh iya, Ya, saya silakan. izin bertanya, Ustaz. Bagaimana jika setor hafalan itu dengan yang berbeda jenis kayak dulu pas di pondok kan itu apa? Setorannya kan sama kiai gitu. Dulu kan masih SMP jadi belum ada rasa malu gitu ya. Cuman sekarang kan apa? Udah tambah umurnya. Jadi kalau misalnya setor sama yang lawan jenis tuh malu gitu. Terus dalam Islam itu apakah diperbolehkan atau enggak atau minta ini ya Ustadz apa masukannya baiknya gimana? Terus Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana jika perempuan itu sedang uzur? Apakah boleh murojaah hafalan menggunakan Al-Quran atau bagaimana baiknya Ustadz? oke, baik. Yang pertama, izin jawab ya. Yang pertama terkait bolehkah setoran dengan lawan jenis? Ya. Yang pertama harus kita pahami bahwa salah satu fitnah terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, taruh coba di fitnah dan atau orang yang bisa. Tidaklah aku meninggalkan sepeninggalanku. Fitnah atau ujian yang paling besar bagi laki-laki selain apa? Fitnah wanita. Jadi fitnah wanita itu fitnah yang luar biasa. Ya, jadi kalau misalnya seandainya ada guru yang sejenis ya, maksudnya akhwat dengan akhwat ya, bukan lawan jenis ya, akhwat dengan akhwat, maka ahsannya dengan akhwat lagi. Tetapi kalau misalnya tidak ada, ya ternyata qadarullah tadi apa namanya tidak ada guru akhwat dan harus dengan ustadz ya, sebisa mungkin dengan ustadz yang sudah menikah, jangan yang masih jomblo. Kenapa? Yang jomblo itu afwan nafsunya masih berkobar gitu lah. Karena yang sudah menikah pun bisa jadi terpancing juga bisa jadi. Maka ahsannya, bagusnya, baiknya cari yang perempuan lagi. Untuk menjaga apa? Menjaga marwah, ya marwah sebagai perempuan. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, ketika punya uzur, lagi haid misalnya, apakah boleh murojaah? Pendapatnya berbeda-beda. Ada yang mengharamkan mutlak, walaupun dia penghafal Quran nggak boleh murojaah karena ada ayatnya. Nggak boleh murojaah ketika ya haid. Ada juga pendapat kedua, boleh dengan alasan dengan catatan atau dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, dia memang penghafal Quran yang pengen menjaga hafalannya. Lalu dia juga menggunakan mushaf, ya kalau misalnya pakai mushaf ya, dia menggunakan mushaf yang ada terjemahannya dan tafsirnya. Jadi tidak full mushaf, tidak full Quran bahasa Arab, tapi ada Indonesianya dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana pendapatnya boleh ambil pendapatnya mana. Yang pertama ada mutlak mengharamkan ya. Jadi ketika kita mengambil pendapat yang mutlak mengharamkan pun insya Allah kita nggak murojaah pun nggak apa-apa, nggak dosa. Karena ada dalilnya. Ya kita nggak boleh ucapkan kalau lagi haid.
Kalau misalnya tadi pendapat yang memperbolehkan walaupun dengan syarat tertentu ya tadi ya, itu apa namanya ya silakan saja juga boleh ya. Tapi tadi ya dengan ada juga syarat tertentu di penghafal pengen menjaga hafalannya dan sebagainya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Syukuran Ustaz. Berikutnya, Afan. Ini boleh nih buka kamera. Ya, ada Ustadz Fatwan, boleh. Silakan. Silakan. Baik, bismillah. Terima kasih Ustadz atas waktu dan tempatnya. Jazakallah khairan khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ada dua pertanyaan yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, saya pernah mengikuti sebuah kajian di mana seorang asatid menyampaikan bahwa menghafal Quran itu tidak diperintahkan, ya, seperti itu. Kemudian beliau menyampaikan bahwa yang paling utama adalah membaca, memahami dan mengamalkan. Nah, jadi yang paling utama untuk kita lakukan yang pertama adalah memahami dan mengamalkan terlebih dahulu, kemudian menghafalkan, atau menghafalkan dulu kemudian mengamalkan, Ustaz. Nah, seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Kemudian untuk yang kedua, sebetulnya ini saya agak nggak enak juga untuk menyampaikan, soalnya ada sebuah kejadian kasus ya Ustaz di suatu ma'had, gak akan saya sebutkan, cuman ini karena adik saya menyampaikan pada saya bahwa di pondok tersebut ada pimpinan yang melakukan penyimpangan terhadap santrinya gitu Ustaz. Ini kan sangat berbahaya gitu ya untuk para santri khususnya di ma'had tersebut. Nah, jadi sikap kita ya, kalau anak pribadi tidak ada di ma'had tersebut. Nah, yang perlu kita lakukan, apakah kita perlu secara langsung bertindak kepada petinggi ma'had tersebut, seperti pada mudirnya untuk meluruskan, atau seperti apa seperti itu? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Oke, barakallahu fikum. Ini Masya Allah ya. Pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa. Syukur atas pertanyaannya. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Yang pertama, terkait mana yang lebih utama? Terkait tadi, ada yang mengatakan yang utama itu mengamalkannya. Ya, yang utama itu kita bisa mentadabburi dan sebagainya. Nah, ada sebuah tulisan ya dari Ustaz Syed Bashir ya. Beliau mengutip di sebuah kitab ya, tapi ini lupa kitab apa ya. Jadi di kitab tersebut dijelaskan tentang beberapa ulama yang mewajibkan atau yang lebih mengutamakan pengamalan daripada menghafal. Kurang lebih ada 5 ulama tuh yang dikutip ya. Tapi ternyata ketika dilihat 5 orang ulama tersebut ya juga penghafal Quran, 30 juz bersanad gitu ya. Jadi maksudnya jangan sampai kita benturkan antara dua kebaikan, menghafal dan juga mengamalkan. Karena menghafal pun salah satu bentuk pengamalan Al-Quran. Bahkan menghafal pun adalah proses memudahkan kita untuk mengamalkan kandungan Al-Quran. Karena orang-orang yang afan, yang nggak pernah baca Quran, atau orang yang hanya baca Quran, ya dibandingkan dengan orang-orang yang menghafal, itu pasti apa namanya untuk banyak bacaan Qurannya, ya kemungkinan besar ada salah zahirnya. Salah zahirnya lebih banyak yang tadi yang menghafal Quran. Ketika baca menghafal Quran, ya, dan dia mulai tadabbur, dia mulai memperhatikan ayat demi ayat, itu menjadi wasilah untuk kita bisa mengamalkan Al-Quran. Ya, jadi kalau kita bisa dipilih, kita pilih dua-duanya. Ya, kita sambil menghafal, sambil berusaha mengamalkan kandungan Al-Quran. Ya, jadi jangan sampai kita ada alasan nanti aja deh kita ngafalnya kalau kita sudah mengamalkan. Ya, takutnya apa? Kita nggak mulai-mulai, kita nggak hafal-hafal gitu kan. Padahal kalau kita menghafal sambil berusaha mentadaburi sambil mengamalkan itu jauh lebih baik dan lebih mudah insya Allah. Ya, bahkan kan ada ayat yang berbunyi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ini ayat juga yang masih nyambung lah
dengan bagaimana Allah menyampaikan kepada kita bahwa Quran ini telah dimudahkan untuk apa? Dizikir, untuk ingat atau menjadi peringatan. Bisa diartikan menjadi dihafal, dihafal, ingat. Jadi ternyata menghafal Quran pun ada salah satu bentuk pengaman dari Quran tersebut. Ya. Dan dengan menghafal pun akan menjadi wasilah tadi dimudahkan mengamalkan Al-Quran. Walaupun ya yang kita temukan ya Ustaz ya, kita temukan di zaman sekarang itu banyak penghafal Quran yang tidak mengamalkan hafalannya. Tetapi orang-orang yang nggak pernah baca Quran ya justru banyak yang nggak mengamalkan gitu ya. Jadi kalau kita misalnya kita bandingkan seperti itu ya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita benturkan dua kebaikan. Pertanyaan kedua terkait tadi ada mungkin ya perbedaan yang mungkin menyimpang. Ya, kalau misalnya kita lihat kan sekarang viral ya, Ustaz ya, banyak yang hal-hal viral gitu kan, pimpinan pondok ya misalnya melakukan hal-hal yang nyeleneh bahkan sangat-sangat tidak manusia lah gitu ya. Bahkan ada filmnya kalau di Malaysia apa yang Walid itu ya. Walid gitu kan. Jadi sebuah pimpinan pesantren yang apa lah gitulah yang tidak melakukan kebaikan kepada santri-santrinya terutama ke santri perempuannya. Jadi kalau kita melakukan seperti itu, kalau misalnya sudah parah Ustaz ya, bisa kita tegur Ustaz. Dan ternyata kalau Ustaznya atau mudir itu masih mungkin melawan dan sebagainya, itu kalau kita laporkan ke polisi, itu bisa kita viralkan gitu ya. Jadi bahkan kalau misalnya minta bantuan ke beberapa selebgram atau misalnya apa namanya pendakwah Quran setelah pengen kita apa namanya kita viralkan nih ada pesantren yang model seperti ini kita pun apa namanya demi kebaikan gitu kan demi kebaikan boleh-boleh aja tapi yang pertama tadi mungkin kita sampaikan dulu dengan baik-baik gitu kan misalnya kita nasihati tapi kalau misalnya masih seperti itu dan misalnya sampai masih masih bangga dengan kemaksiatannya maka bisa dengan lewat jalur hukum insyaallah itu ya semoga terjawab barakallahu fiik. Boleh lanjut ke Vicky Dwi. Ini aneh kita semuanya 10 deh, boleh deh. Boleh, silakan. Oke, mungkin kita ganti saja ya, karena tidak terdengar. Anggi Saputri, boleh silakan. Evan ya, Kak Vicky tadi soalnya nggak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Ustaz, Ana Anggisa Putri, asal dari Medan Ustaz. Yang di sini ingin Ana tanyakan, bagaimana ya Ustaz cara untuk lebih meluruskan niat kita dalam menghafal Quran, bukan karena untuk mendapatkan gelar ataupun dipuji oleh orang lain. Dan bagaimana Ustaz cara ataupun metode untuk lebih bisa istiqomah dalam menghafal dan murojaah Al-Quran, karena saya Ustadz pribadi dari sambil kuliah Ustadz menghafalnya. Syukron Ustadz. Oke, untuk pertama tentang menjaga niat agar kita bisa tetap ikhlas. Yang pertama tentu kita memohon kepada Allah SWT. Kita berdoa kepada Allah. Kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah SWT. Kita bersandar kepada Allah. Karena pada hakikatnya kita ini nggak bisa apa-apa, betul ya. Kita ini pun nggak punya apa-apa. Kecuali apa? Kecuali bantuan dari Allah SWT. Maka pentingnya kita bersandar kepada Allah SWT. Kita bisa taat bukan karena kita, tapi karena Allah. Kita bisa sholat bukan karena kita, tapi karena Allah. Kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi soleh, gitu. Orang soleh bukan karena kita pribadi, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara pertama adalah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita mengingat resikonya. Jadi kalau misalnya ke siapa tuh yang nanya? Ke Anissa Putri ya, tadi lihat ya di poin pertama, Anda menjelaskan tentang beberapa risiko kalau nggak ikhlas. Itu kita bayangkan tuh. Ketika kita membayangkan, kita takut kepada Allah, ya, maka insya Allah otomatis kita pun akan terdorong untuk bisa lebih ikhlas. Yang terakhir adalah tentu istighfar. Jadi selain untuk kita diampuni dosa-dosanya, kita pun akan diarahkan untuk ya lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum.
Ya, semoga bisa dipahami ya. Syukran Ustadz. Oke, mungkin cukup ya, karena sudah malam ya. Nanti mungkin besok pagi Ana akan buka grupnya. Nanti bagi teman-teman semua yang tidak sempat bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya di grup ya. Atau yang mau bertanya ya silakan dikumpulkan dulu ke admin ya. Nanti admin akan chat ya di grup, nanti akan dipersilakan. Jadi kenapa nggak dibuka dulu grupnya? Karena grupnya kita akan infokan dulu tentang tadi ya, info-info MHQ, info-info lainnya, halternya tertiban. Oke, syukran. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti kajian ini dari awal sampai akhir. Masya Allah, luar biasa. Ya, tadi kita sempat 200 orang lebih. Ya, sekarang sisa 115. Berarti 85 diantaranya sudah pergi dan tidur. Tapi nggak apa-apa. Semoga kita berdoa kepada Allah ya. Semoga kita semua di sini tadi yang mungkin sebentar juga ya atau yang tidak sempat ikut juga kita berdoa kepada Allah semuanya. Semoga kita semua ya umat muslim Allah kumpulkan kembali di surga Firdaus insyaallah bismillah taala. Baik ya, sekali lagi mohon maaf ya jikalau ana banyak kekurangan ya. Mungkin dari penyampaian yang kurang jelas, dari materinya kurang maksimal sebagainya, mohon maaf ya karena anda pun manusia biasa yang tentu banyak salahnya. Semoga antum maafkan, antum ridhoi dan jangan lupa saling mendoakan satu sama lain. Baik, barakallahu fikum. Tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan juga kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.